Dipercaya saat itu banyak sekali korban berjatuhan pada saat menanamkan bantalan kereta yang terbuat dari kayu. Dari hal ini, tidak mengherankan jika masyarakat menganggap bahwa jalur ini adalah jalur mistis. Sesampainya para warga di sana, mereka sudah mendapati potongan-potongan tubuh manusia yang tercecer di sekitar terowongan. Ada kepala yang terlepas, tangan yang terputus, serta potongan daging yang sudah tersebar di terowongan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Kali ini gua akan menceritakan mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di terowongan Paledang, Bogor. Terowongan Paledang dikenal masyarakat Bogor itu menyimpan banyak kisah mistis. Bagi orang lain yang hanya mendengar atau mungkin belum pernah melihat terowongan ini, itu secara langsung mungkin berpikiran bahwa terowongan ini adalah terowongan yang sangat panjang. Tapi sebenarnya panjang terowongan ini hanyalah 10 meter. Terowongan ini dibangun di bawah sebuah jalan dan jelas, sehingga panjang 10 meter ini sebenarnya adalah lebar dari jalan di atasnya, yaitu Jalan Paledang. Langsung aja ya, mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya yang memberikan tekstur wall yang bahkan dia ini jalan ini terbilang cukup ramai, dilewati oleh berbagai macam kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Meskipun terowongan ini terbilang kecil, tapi sebenarnya terowongan ini sangat kental dengan unsur sejarah. Dan sedikit menyinggung tentang sejarah nih. Pembangunan terowongan ini merupakan inisiatif dari kolonial Belanda. Tujuannya itu tentu saja adalah membangun sebuah akses untuk perjalanan sekaligus menyalurkan barang dari Bogor ke Sukabumi. Dan seperti yang kita ketahui bersama, pembangunannya adalah menggunakan sistem kerja paksa. Kerja paksa seolah sudah menjadi tabiat para kolonial Belanda. Pengerjaan proyek ini dinamakan dengan nama Jalur Priangan. Jalur ini pada saat itu dikelola oleh perusahaan Belanda yaitu Staatspoorwegen pada tahun 1879. Berbeda dengan jalur Batavia, jalur Priangan ini menggagas rute dari Bogor ke Sukabumi, Cianjur, Cimahi, dan kemudian berakhir di Bandung. Perlu kita ketahui bersama nih, bahwa jalur kereta ini merupakan jalur tertua kedua di Asia setelah India pada era 1800-an. Dan dari rangkaian jalur ini, salah satu tempat yang cukup familiar untuk didengar adalah terowongan Paledang. Para leluhur ketika itu yang menjadi tahanan banyak sekali yang gugur demi membangun jalur ini. Begitu banyak orang yang dikerjakan dengan paksa atau lebih dikenal dengan istilah kerja rodi. Dan mereka didatangkan dari berbagai daerah. Dipercaya saat itu banyak sekali korban berjatuhan pada saat menanamkan bantalan kereta yang terbuat dari kayu. Dari hal ini, tidak mengherankan jika masyarakat menganggap bahwa jalur ini adalah jalur mistis. Masyarakat lokal yang sudah tinggal puluhan tahun di wilayah tersebut, mereka seringkali menceritakan bahwa mereka terkadang melihat berbagai penampakan, dan terlebih lagi setelah peristiwa di tahun 2000. Terowongan Paledang semakin dikenal oleh masyarakat luas. Benar atau tidak, beberapa orang warga itu suka dihantui dengan sosok tanpa kepala, atau terkadang suara rintihan dan juga gangguan mistis lainnya. Dan untuk itu, mari kita flashback ke tahun 2000, di mana terdapat sebuah peristiwa yang sangat tragis, yang membuat nama terowongan Paledang menjadi begitu mencuat. Pada era 80, 90, sampai dengan awal milenium, waktu itu penertiban penumpang kereta masih belum optimal seperti era sekarang. Sebenarnya hal ini bukan karena tidak ada aturan, tapi pada saat itu, kesadaran masyarakat untuk keselamatan diri masih sangat-sangat rendah. Banyak dari penumpang yang membangkang, walaupun sudah ditegur tetap saja mereka naik ke atas atap kereta.
khususnya bagi kaum anak-anak muda yang cenderung merasa gagah dan juga tak menghiraukan keselamatan. Dan itulah yang terjadi pada tanggal 12 Januari di tahun 2000. Keadaan stasiun pada saat itu sangat ramai. Diperkirakan bahwa ada sekitar 1.000 penumpang yang pada saat itu akan melakukan perjalanan ke Sukabumi. Padahal biasanya penumpang ke wilayah Sukabumi hanya sekitar 700 orang. Moda transportasi kereta memang begitu banyak diminati warga. Selain biaya yang murah, di mana pada saat itu harga tiket hanya sekitar Rp700. Transportasi kereta juga dianggap lebih cepat karena memiliki jalur yang terpisah dengan kendaraan lain. Dan pada saat itu juga yang terjadi di hari itu. Selain penumpang yang begitu banyak, kereta juga mengalami keterlambatan. Kereta dari Bogor baru bisa berangkat jika kereta dari Sukabumi sudah sampai. Kereta harusnya sudah berangkat di jam 12.50 siang, tapi kemudian tertunda sampai dengan jam 3.43 menit, hampir jam 4 sore. Dan ketika kereta akan berangkat, para petugas harus kembali marah-marah. Karena anak-anak muda kembali lagi naik ke atap gerbong yang tentu saja sangat berbahaya. Setelah beberapa petugas datang menertibkan, baru akhirnya mereka kemudian mau masuk ke dalam gerbong. Para anak-anak muda ini sepertinya adalah para pelajar, tapi beberapa di antaranya ada yang berpakaian seperti ala anak punk. Dengan gaya rambutnya mereka dan juga ada yang menenteng gitar, yang kemudian diketahui bahwa sebagian dari mereka itu akan berwisata ke wilayah gunung. Tapi ketika kereta itu baru berjalan, para remaja itu langsung keluar. Mereka keluar dari gerbong dan kembali lagi mereka naik ke atas atap kereta. Dan yang sangat disayangkan, mereka juga masih sempat mengambil batu dan kemudian melempari kaca ruang pengawas peron. Hal ini sempat diutarakan oleh Wakil Kepala Stasiun Bogor kala itu, Ahmad Sambudi. Para remaja yang sudah berhasil naik ke atap kereta, mereka pada saat itu merasa begitu gembira. Entah mereka lupa atau mereka tidak sadar, dalam jarak hampir 1 km dari stasiun, ada terowongan di Jalan Paledang. Terowongan Paledang ini memiliki ukuran yang pas dengan badan kereta. Terowongan ini hanya menyisihkan sangat sedikit ruang, sehingga tidak mungkin jika ada orang di atas kereta. Dan para remaja itu akan melewati terowongan ini. Dan sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya beberapa saat setelah mereka berangkat, peristiwa maut pun tak bisa terhindarkan. Para remaja di atap gerbong, sebagian dari mereka langsung menghantam dinding terowongan, terpental, dan ada juga yang langsung tergilas kereta. Sebagian dari mereka melompat, dan nasib mereka itu tidak jauh berbeda. Kereta itu berkecepatan tinggi. Jika mereka tidak menghantam terowongan, maka mereka bisa menghantam dinding jalur kereta, dan jika tidak beruntung, mereka justru akan kembali lagi terpental ke arah kereta dan tergilas. Ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi, namun bagaimanapun, kemungkinan terbesarnya adalah berakhir dengan tragis. Dari peristiwa ini, 12 orang pemuda meninggal dunia, dan ada sekitar 10 orang yang mengalami luka yang sangat serius. Sebagian di antaranya mengalami cacat permanen. Warga di sekitar yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian langsung membantu mengevakuasi, dan pengakuan dari mereka sangatlah mengerikan. Mereka yang sempat mendengar mengatakan bahwa terdengar bunyi gemertak yang sangat kencang, sehingga akhirnya para warga keluar dan melihat. Sesampainya para warga di sana, mereka sudah mendapati potongan-potongan tubuh manusia yang tercecer di sekitar terowongan. Ada kepala yang terlepas, tangan yang terputus, serta potongan daging yang sudah tersebar di terowongan itu. Beberapa di antaranya waktu itu masih ada yang sekarat, tapi mereka sudah tidak mampu lagi bertahan, dan akhirnya mereka tewas di tempat itu. Pak Aep, pria berusia 50 tahun, mengatakan bahwa dirinya dan warga lain yang menolong masih sangat merinding jika mengingat hal tersebut. Apalagi saat mereka pertama kali melihat korban dari kejadian naas itu. Menurutnya, kejadian maut ini merupakan yang terbesar selama ia tinggal di wilayah tersebut. Dan setelah peristiwa itu, para warga menjadi enggan jika melewati jalan tersebut. Mereka memiliki perasaan takut, bukan hanya takut terhadap hantu, tapi juga takut membayangkan apa yang terjadi pada remaja-remaja itu. Dan setelah peristiwa tersebut, kemudian dimulailah penyelidikan siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa naas ini. Pada saat itu, kepolisian menahan Kepala Stasiun Bogor, yaitu Bapak Ismanto. Pihak kepolisian mengatakan bahwa Ismanto membiarkan kereta api berangkat meskipun para remaja itu bandel.
saat diperingati olehnya. Dan jika mereka tetap bandel, pihak kepolisian mengatakan bahwa harusnya Ismanto meminta bantuan polisi untuk menertibkan. Hal ini pun ditanggapi dengan berat oleh rekan-rekan kerja Ismanto. PT Kereta Api juga pada saat itu harus memberikan santunan kepada para korban yang masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Namun Ahmad Sambudi selaku wakil kepala stasiun Bogor bingung. Dia mengatakan kala itu, kalau dipikir-pikir, asuransi mana yang mau mengganti kerugian untuk peristiwa seperti ini? Memangnya atap kereta dipakai untuk duduk? Selain itu, Ahmad Sambudi juga mengatakan kereta api diberangkatkan dalam keadaan sudah aman. Mereka sudah turun dari atap, lalu mereka naik lagi saat kereta sudah berjalan. Lalu, bagaimana kami bisa disalahkan? Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk selalu patuh aturan dan juga keselamatan dalam berkendara. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Sang Ilahi, sehingga bisa terhindar dari peristiwa naas seperti ini. Itulah sedikit kisah dari kelamnya kejadian naas di Terowongan Paledang. Jika dalam video ini masih ada detail-detail yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe, karena gua sudah gak sabar bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.